Om Burbok Swah Atsawitur Warenyam Borgu Dewa Sidiamahi Dioyonah Paracudayat Om Narayanu Ewidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Naduyatyu Astyakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya Kita Angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa At permadat kesamam Om Santi 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 Om
Bali Demokrasi Forum ke-9 mengangkat tema Religion, Democracy, and Pluralism. Nikmatnya makanan segar hasil olahan dari kebun organik. Berbagai produk spa natural dengan bahan alami semakin berkembang di Bali. Wewangian khas Bali yang dibuat secara alami tanpa campuran bahan kimia berbahaya. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Untuk ke-9 kalinya Bali Demokrasi Forum diselenggarakan. Mengangkat tema Religion, Democracy, and Pluralism, BDF ke-9 ini resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Sebanyak 95 negara dan 6 organisasi internasional menghadiri pembukaan Bali Demokrasi Forum 2016. Mengangkat tema Religion, Demokrasi, dan Pluralism, BDF ke-9 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Beberapa tokoh dunia pun tampak hadir dalam event internasional ini. Bahkan mantan Sekjen PBB Kofi Annan menjadi pembicara kunci dalam acara Demokrasi dan Pluralism ini. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo berharap dengan adanya Bali Demokrasi Forum ini bisa menjadi wadah bagi negara-negara untuk bertukar pengalaman dan saling bekerja sama menjaga demokrasi. Oleh karena itu, Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadikan Forum Demokrasi Bali sebagai satu forum yang nyaman bagi setiap negara untuk berbagi mengenai pengalaman dalam berdemokrasi, tantangan dalam berdemokrasi, dan mengembangkan kerjasama untuk saling membantu dalam berdemokrasi. Dan melalui Institut Demokrasi dan Perdamaian, Indonesia siap mengembangkan kerjasama konkret di bidang demokrasi dan perdamaian. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri berencana akan menyelenggarakan Bali Demokrasi Forum di luar Bali di beberapa negara yang aktif bergabung di dalam forum ini. Penyelenggaraan BDF yang sudah berjalan sejak tahun 2008 ini diklaim telah sukses menjadi aset demokrasi dunia. Tidak terlalu lama dari tahun ini, nanti kita akan memiliki semacam Bali Demokrasi Forum chapter mana? Bali Demokrasi Forum chapter mana? Jadi ini adalah untuk melebarkan networking dan melebarkan value mengenai masalah demokrasi itu sendiri, dan tentunya pada saat kita bicara mengenai demokrasi dalam forum BDF chapter bla bla bla, maka isu yang akan dibahas lebih relevan terhadap tantangan yang dihadapi oleh region tersebut. Bali Demokrasi Forum 2016 ini berlangsung di Nusa Dua, Bali selama 2 hari dari tanggal 8 hingga 9 Desember 2016. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Indonesia meraih gelar juara umum setelah menyabet 12 medali emas dalam kejuaraan dunia pencak silat di Gor Lila Buana Denpasar. Ini merupakan gelar juara umum kedua dalam 17 kali perhelatan kejuaraan pencak silat dunia. Di hadapan ribuan pendukungnya, pesilat putra dan putri Indonesia tampil habis-habisan dalam final kejuaraan dunia pencaksilat di Gor Lila Buana Denpasar. Salah satu pesilat andalan Indonesia, Galang Triwidia Putra, tampil terengginas saat menghadapi wakil Laos Bo Tamavongsa. Galang dengan cepat mengumpulkan skor setelah bantingannya berkali-kali gagal diantisipasi Tamavongsa. Galang pun akhirnya menang telak dengan skor 5-0 dan memastikan 1 emas untuk kontingen Merah Putih.
Di pertandingan lain, pesilat putri asal Jawa Timur Sarah Triamonita juga masih terlalu tangguh bagi lawannya, pesilat Vietnam Hoang Thi Loan. Sarah yang tampil lebih dominan dengan beberapa kali sukses membanting lawannya, akhirnya menang telak dengan skor 5-0. Selain Sarah dan Galang, 4 pesilat nomor tanding lainnya juga menang di final dan menyabet medali emas. Total keseluruhan, Indonesia merebut 12 medali emas yang disumbangkan 6 nomor tanding dan 6 nomor tunggal ganda regu atau TGR. Presiden Jokowi berharap prestasi ini mampu menjadi motivasi untuk mendulang emas terbanyak dalam Asian Games 2018 mendatang. Terus dipertahankan, dan nanti kita harapkan di Asian Games juga menjadi penyumbang emas yang terbanyak, dan nanti tahun 2024 kita harapkan sudah bisa masuk ke Olimpiade. Untuk perolehan medali, di urutan kedua ditempati Vietnam dengan 5 emas, Malaysia 3 emas, dan Thailand 1 emas. Bagi Indonesia, prestasi juara umum ini merupakan yang kedua setelah tahun 2015 lalu diraih di Thailand dengan perolehan 9 medali emas. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Presiden Federasi Pencaksilat Dunia Prabowo Subianto mengukuhkan Presiden Joko Widodo sebagai pendekar utama pencaksilat di Denpasar, Bali, Kamis sore. Gelar ini merupakan penghargaan bagi Presiden Jokowi yang telah berjasa dalam pembinaan dan peningkatan prestasi pencaksilat di Indonesia. Di sela-sela upacara penutupan kejuaraan dunia pencaksilat ke-17 di Gor Lila Buana Denpasar, Presiden Federasi Pencaksilat Dunia Prabowo Subianto memberi sebuah penghargaan kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan berupa gelar pendekar utama pencaksilat ini diterima Presiden Jokowi atas jasanya membina dan meningkatkan prestasi pencaksilat tanah air. Setelah menerima gelar ini, Prabowo berharap Jokowi terus berkomitmen untuk membesarkan pencaksilat di tahun-tahun mendatang. Harapan tersebut langsung dijawab Presiden Jokowi dengan dukungan penuh pemerintah meloloskan cabang olahraga pencaksilat di Olimpiade 2024. Pemerintah juga fokus mempersiapkan pesilat-pesilat tanah air yang akan berlaga di Asian Games 2018 mendatang. Saya kira ini penghargaan yang sangat tinggi dari Presiden Pencaksilat Dunia, Bapak Prabowo, dan keluarga besar pesilat pencaksilat dunia kepada saya, dan ini sebuah kehormatan yang sangat tinggi. Pada tahun 2005 silam, Prabowo Subianto juga pernah memberi penghargaan serupa kepada mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Bea Cukai Ngurah Rai memusnahkan ribuan produk impor ilegal mulai dari perangkat elektronik, senjata hingga minuman keras. Sebagian besar barang-barang impor bermasalah ini tidak memiliki izin dari kementerian terkait. Sebanyak 601 jenis produk impor ilegal senilai ratusan juta rupiah ini disita petugas Bea Cukai Ngurah Rai dari berbagai tempat dalam setahun terakhir. Barang-barang seperti airsoft gun, telepon genggam hingga minuman keras yang jumlahnya 2.000 lebih ini tak memiliki izin resmi dari kementerian terkait. Rata-rata barang ilegal ini telah diimpor oleh pengusaha sebelum mengurus izin resmi. Karena mengendap di gudang bandara telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, Bea Cukai Ngurah Rai akhirnya memusnahkannya setelah mendapat izin Kementerian Keuangan. Jadi memang barang-barang ini harus dimusnahkan karena memang tidak bisa memenuhi ketentuan tentang larangan pembatasan. Jadi setelah kita mendapatkan izin dari Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka kita lakukan proses pemusnahan. Untuk pakaian bekas, petugas memusnahkan dengan cara dibakar. Sementara airsoft gun dan telepon genggam dipotong menggunakan alat pemotong besi. Untuk minuman keras langsung dipecahkan dan ditimbun di lahan yang telah disiapkan. Yang terakhir, untuk bahan-bahan kimia, cara memusnahkannya dilarutkan ke dalam air. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. 6 pelaku perampasan yang kerap beraksi di jalur Tabanan Gilimanuk Selasa sore berhasil dibekuk jajaran Satreskrim Polres Tabanan. Ke-6 pelaku yang meresahkan para pengendara ini biasanya beraksi pada malam hari saat jalur tersebut sedang sepi. Jajaran Satreskrim Polres Tabanan membekuk 6 tersangka perampasan yang kerap beraksi di Kecamatan Selemadeg sepanjang jalur Tabanan Gilimanuk. Ke-6 pelaku yang sebagian besar masih remaja ini biasanya beraksi pada malam hingga dini hari saat situasi jalan sedang sepi.
Dengan cara memepet atau memberhentikan pengendara sepeda motor yang melintas sendirian, para pelaku ini biasanya mengancam akan melakukan tindak kekerasan jika korban tidak menyerahkan uang, telepon genggam maupun perhiasan yang dibawa korban. Polisi mengamankan setelah adanya keterangan korban yang mengenali kendaraan para pelaku. Sementara satu pelaku lainnya berhasil tertangkap Rabu kemarin di Terminal Ubung yang diduga hendak melarikan diri. Hasil penyidikan yang kita dapat ada 4 kali mereka melakukan. Namun korban yang berhasil kita dapatkan, kita periksa, baru ada 2. Namun tidak menutup kemungkinan ada peristiwa-peristiwa lainnya atau korban lainnya. Sehingga ya kita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak sungkan ataupun untuk mau datang melapor ke Polres Tabanan. Dari penangkapan ini petugas mengamankan barang bukti berupa 4 sepeda motor dan uang tunai Rp365.000. Sementara dari ke-6 pelaku, 3 diantaranya masih berusia di bawah umur, sehingga polisi tidak melakukan penahanan. 3 pelaku lainnya dijerat dengan pasal 368 KUHP dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Saat lagi kita ikuti liputan nikmatnya makanan segar hasil olahan dari kebun organik. Jadi tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Udah, Mbak? Udah, oke Mas Aldo ya, kakak tua ya. Mbak siapa ya? Saya Asna. Saya Aldo. Oh iya. Saya Aldo. Tapi bentar ya Mbak ya, saya mau order Oke Jack dulu sebentar ya. Mas, ini udah kan? Kakak tua kan? Iya, kakak tua. Oh, iya. Ada yang nggak beres nih. Mbak, saya Aldo. Aduh, udah susah nih lanjutin nih Mas. Nama saya masih Asna kok. Oh, Mbak Asna namanya? Iya. Saya Aldo Mbak ya? Iya, saya Asna. Stop Mbak. Ini kan? Iya. Ya, ini bener ya? Oke. Iya bener Mbak, ini rumahnya Mbak. Ongkos sama uang tipsnya ya. Makasih ya Mas ya. Iya, sama-sama ya Mbak ya. Ya. Oh, iya. Maaf nih udah ngerepotin. Oh, ya, nggak apa-apa. Oh iya Mbak, kalau gitu saya masuk dulu ya. Ya. Nih, uang ongkos sama uang tipsnya. Udah ambil Mbak. Udah. Oke Jack, Senin sampai Jumat jam 7 malam, hanya di NET. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat ya. Saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Luncur ke TKP. Siap, 86. Hello boy. What? Oh, I get it. Well, dig this. Indonesian is amazing. It's refreshing. Everybody already feels like the homies. It's great. I've been telling everybody back at home how amazing it is here. Ya, kembali di NET Bali, Ubud menawarkan sensasi wisata kuliner yang berbeda. Apa ya yang berbeda? Ya, yang berbeda itu adalah sebelum makan kita diajak untuk petik bahan-bahan yang akan diolah dulu, fresh langsung dari kebunnya. Hamparan sawah membentang hadirkan sensasi berbeda.
Inilah kekhasan yang ditampilkan daerah Pegunungan Ubud di Bali. Tak hanya keindahan alam, Ubud juga menawarkan aneka kuliner lezat. Sensasi kuliner yang tak mau ketinggalan saya coba. Petualangan kuliner saya kali ini tidak sendirian. Saya bersama teman yang berprofesi sebagai food blogger. Ini dia Bisma at Hotel, salah satu lokasi favorit food blogger saat ini. Tren gaya hidup sehat diimplementasikan dengan cara yang menarik di hotel ini. Di sini sebelum kita menyantap makanan, kita akan diajak memetik sendiri sayuran di kebun yang telah disediakan. Ada banyak sayur yang bisa diambil di sini, mulai dari korlabi, terong, tomat, dan pepaya. Sayuran yang berasal dari kebun ini pun organik, tidak memakai pestisida sama sekali. We can't import everything into Bali. We need to have things that we're growing here. The health aspect, then yes, being as organic as possible. We're not using any fertilizers, any pesticides on our garden. Sayur sudah di tangan, saatnya memasak. Masakan pertama yang akan dibuat adalah kreasi sontam atau salad khas Thailand. Kami pun diberi kesempatan ikut membantu membuat masakan ini. Masakan kedua memakai korlabi yang tadi kami petik sebagai salah satu bahannya. Lalu dikreasikan dengan ikan mahi-mahi, ikan lokal dari Bali. Ikan akan dikukus sekitar 4 menit lalu diberi kuah jahe dan potongan korlabi sebagai pemanisnya. Gini kan kalau di blog gitu fotonya tuh paling ini ya, paling menarik perhatian orang kan. Yeah. Nah, angle apa sih yang bisa buat jadi kayak makanan itu jadi enak banget kelihatannya kalau di foto? Ya, jadi ada dua sebenarnya. Yang satu adalah yang kita berhadapan sama orang. Jadi kita sebagai customer. Nah, sebenarnya yang paling penting juga dari lightingnya juga kita bisa bercampur antara natural lighting sama apa yang kita punya. Sekarang saatnya saya mencoba 2 kreasi masakan sehat yang sudah disiapkan. Nah, semua bahan yang tadi kita sudah ambil langsung dari kebun atau garden, langsung dibuat masakan yang 2 ini. Yang pertama itu namanya adalah sontam. Ini adalah makanan khas dari Thailand. Bentuknya salad, jadi semuanya itu segar banget dan juga tidak melalui proses memasak sama sekali. Yang kedua, ini varian makan menggunakan ikan mai-mai. Ikan yang lembut banget dan juga pastinya rasanya itu enak sekali. Sekarang saya mau lanjut makan lagi. Menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda, juga olahan masakan organik yang lezat dan sehat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Caesar saladnya itu rasanya enak sih, karena kan dia organik ya. Dia punya farmnya sendiri, jadi langsung ambil, jadi itu beda gitu. Sejak mulai berdiri tahun lalu, tempat ini memang berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang ramah lingkungan, sehingga tidak merusak indahnya alam Ubud, juga mensosialisasikan gaya hidup sehat kepada masyarakat. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Dari Ubud kita beralih ke Bedugul. Jalan-jalan ke kawasan Bedugul Bali jangan lupa singgah di Secret Garden Village. Tak hanya belajar tentang kosmetik tradisional Indonesia, di sini kita juga bisa berkreasi membuat sabun warna-warni yang lucu dan menggemaskan. Kawasan Bedugul Bali terkenal dengan wisata alamnya yang asri, tetapi di sini kita pun bisa menikmati keseruan lainnya, yaitu berwisata tentang edukasi ragam kosmetika Nusantara. Satu lagi pilihan destinasi wisata di kawasan Bedugul, Tabanan, Bali. Lokasinya 30 km dari kota Denpasar. Bangunan bergaya minimalis dan ramah lingkungan langsung menyambut kita saat pertama menjajak di sini. Sesuai konsepnya, kembali ke alam, Secret Garden Village juga menyediakan beragam kosmetik khas Nusantara berbahan herbal. Pengunjung pun dapat mencoba produk herbal yang ditawarkan. Pilihan lainnya,
mengembalikan kebugaran tubuh dengan menyeruput jamu kaya rempah. Berkeliling lokasi, pandangan saya tertuju pada warna-warni ceria yang lucu dan menggemaskan. Ya memang tampilan makanan di sini semuanya sangat menggugah selera, tetapi jangan dimakan karena ternyata semuanya ini terbuat dari sabun. Nah, sekarang saya akan mencoba bagaimana sih cara membuatnya. Yuk. Untuk membuat sabun imut ini, kita harus mencampur minyak kelapa dengan water paste. Diaduk dengan kecepatan tinggi dan tambahkan pewangi serta pewarna. Aduk lalu dicetak. Supaya adonan mengeras, sabun harus didinginkan 45 menit. Baru setelahnya dihias cantik. Nah, sudah jadi, ini dia sabun donat buatan saya. Setelah tadi dihias, sabun donat ini harus didiamkan dulu di udara terbuka kira-kira 2 hari sebelum akhirnya siap digunakan. Sedangkan untuk proses menghiasnya, memang dibutuhkan kreativitas untuk bisa menciptakan tampilan yang menyenangkan dari donat-donat ini. Kalau saya sih kayaknya masih perlu latihan lagi ya. Secret Garden Village terinspirasi dari alam Indonesia, khususnya Pulau Dewata yang kaya bahan alami untuk merawat tubuh, seperti serai, zaitun, dan daun sirih. Pertama, knowledge, pengetahuan tentang Indonesia, punya culture, punya sesuatu hal yang sangat oke. Terus yang kedua adalah mungkin ambience, experience yang dirasakan setelah melihat proses pembuatan kosmetik, terus lihat ke bawah beauty gourmet yang seperti tadi, experience yang mereka rasakan supaya lebih terkenang gitu. Pengelola juga menyediakan tur edukasi tentang sejarah perkembangan kosmetik tanah air, mulai dari cara tradisional hingga pengolahan kosmetik menggunakan teknologi modern. Kalau menurut saya sih sangat penting ya, jadi walaupun saya sebagai cowok laki-laki paling tidak tahu jadi apa yang dipakai oleh cewek, apa manfaatnya, kegunaannya apa. Jadi ya kita juga sebagai cowok menampingi cewek kita kan senang juga. Di sini juga diperkenalkan bahan-bahan alami, jadi benar-benar nambah pengetahuan banget. Apa bahan alami yang paling? Tadi yang paling diingat tuh sirih. Jadi daun sirih kan bagus untuk kewanitaan. Baru dibuka Mei lalu, Secret Garden Village telah menarik banyak wisatawan di Tabanan, mulai dari turis lokal hingga mancanegara. Menjelajah objek wisata ini cukup siapkan kocek Rp50.000 per orang. Selamat berlibur. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Berbagai produk spa natural dengan bahan alami semakin berkembang di Bali. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai pakar. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Bingung cari gaya yang pas buat kamu? Mau tahu gimana fashion people? Let's check this out. Gak perlu mahal kok untuk terlihat fashionable. Aku mau minta tolong tim I Look buat nge-makeoverin aku. Wanna know more about tips? Stay tuned on I Look. All you need to know about fashion, only on I Look. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi. Hanya di NET. Indonesia untuk mencintai. Lautan luas dan pantai yang menakjubkan.
nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi. Indonesia Bagus. Setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang. Hanya di NET. Belanda Ambon. Pakai bahasa Ambon. Kamu itu 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tahu kenapa? Kenapa? Soalnya nggak ada duanya. Ambon menir. Produk spa natural seperti lulur dan buah rempah ternyata terbukti tidak menimbulkan efek negatif di wajah dan bisa memberikan ketenangan pada syaraf-syaraf di tubuh. Sehingga produk spa natural ini kini semakin berkembang pesat di Bali. Dan seperti apa perkembangan spa natural ini di Bali, berikut liputannya. Tren back to nature ini berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan. Termasuk minat kaum hawa pada produk kecantikan alami. Salah seorang di antaranya, Mira, yang rutin melakukan spa di akhir pekan. Belajar dari pengalaman orang-orang di sekitarnya, Mira lebih memilih perawatan berbahan dasar alami untuk mempercantik diri. Meski hasilnya tak bisa dirasakan dalam waktu singkat. Kalau bahan chemical, mungkin yang pakai krem pemutih wajah itu dia cepat whitening, tapi lama-kelamaan akan menjadi pink, kemudian orang juga takut kena sinar matahari, harus bawa payung kemana-mana. Tapi kalau perawatan di sini, dia bahannya aman, natural, jadi dari buah-buahan, dari temu-temu, jadi efek sampingnya hampir nggak ada, cuman memang lebih lama dia. Produk spa natural seperti lulur dari buah dan rempah terbukti memberi ketenangan dan melemaskan syaraf-syaraf tubuh, tanpa memberi efek samping seperti iritasi. Hal inilah yang membuat usaha produk spa natural pun semakin berkembang pesat. Salah satunya adalah Bali Tangi. Dengan modal 50 juta rupiah pada tahun 2003, kini pelopor produk spa natural ini bisa meraup omset sampai 1,7 miliar rupiah per tahun. Di balik angka fantastis ini bukanlah anak muda berusia produktif, melainkan sepasang pensiunan asal Bali. Sang suami, Sukana, diberhentikan oleh sebuah perusahaan farmasi di Jakarta saat krisis 1998 dan terpaksa harus pulang ke Bali. Terlebih saat itu ia sudah berusia 53 tahun. Namun ia tak patah semangat dan memutuskan untuk mendirikan Bali Tangi. Bali Tangi, Tangi itu bangkit, Bali itu kembali. Ya, jadi Bali Tangi sama dengan bangkit kembali. Kalau dalam arti yang sebenarnya adalah kami ingin bangkit walaupun sudah umur, ya. Jadi kami tidak ingin kena post power syndrome. Bahan organik yang digunakan untuk membuat produk spa ini amat mudah ditemui di Indonesia. Contohnya lulur bubuk yang menggunakan beras dan kencur, serta serbuk buah atau rempah sesuai keinginan pelanggan seperti stroberi atau teh hijau. Dengan karyawan yang hanya berjumlah 54 orang, produk spa yang dihasilkan bisa mencapai 200 jenis, mulai dari lulur, sabun, aromaterapi, hingga kompres untuk rematik. Harga jual produknya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp450.000 per buah. Meskipun terbilang konsisten dalam hal kualitas, bukan berarti tak ada kendala yang ditemui dalam perjalanan usaha ini. Biasanya tergantung musim, seperti buah-buahan tergantung musim, terus daun-daunan juga udah musim hujan kita susah, tapi kan bisa disiasati, Mbak. Ya kalau pas musim buah apokat, kita bikin tepung apokat yang lebih untuk persiapan sampai 6 bulan.
Dinilai sebagai penggerak agrobisnis khususnya di Bali, Sukana dan Yuliani sudah sering dapat penghargaan dari lembaga usaha ataupun pemerintah terkait dengan ketahanan pangan. Kini Bali Tangi sukses menjual tak hanya di dalam negeri, namun juga di beberapa negara seperti Jepang, Prancis, dan Dubai. Nanda Putri, Lutfi Evan melaporkan untuk NET. Alam Bali kaya dengan berbagai tanaman obat dan ini berpotensi untuk dimanfaatkan warga termasuk untuk menjadi sumber penghasilan. Inilah yang giat dilakukan Ida Ayu Rusmarini yang mengenalkan berbagai tanaman obat kepada ibu-ibu di pelosok Bali. Om Swastiastu. Namaku Ida Ayu Rusmarini, panggil aku Dayu. Ubud, kampung halamanku. Denyut nadiku. Sampunten niki Bu Eva, bagaimana kita berorganisasi yang baik? Apakah kita perlu arisan atau membuat suatu koperasi nggih? Tetapi sekarang berkomitmen, yang penting ibu-ibu berkomitmen. 20 tahun terakhir aku habiskan hidupku memberi pelatihan penyembuhan selaras alam. Dari kota besar seperti Denpasar hingga pelosok desa di Bali. Aku berusaha mendorong warga berdaya secara ekonomi dengan memanfaatkan alam sebagai bahan spa dan terapi. Potensi niki sangat baik. Salah satunya, mendorong warga untuk membuka usaha sendiri. Jewer anak itu bagus di telinga. Ya, karena semua titik itu ya, jadi semua. Kalau ibu kurang ini terlalu banyak makan di sini. Ya. Sekarang dengan polusi yang sangat maksimal di mana-mana, polusi, kemudian penyakit degeneratif semakin banyak. Saya pikir kenapa justru tidak kita kembali ke herbal? Padahal nenek moyang kita baru bangun dia sudah konsumsi herbal. Akhirnya saya ingin tergelitik hati saya untuk mengembalikan bahwa perempuan Bali ini harus berherbalia. Sejak tahun 1997, aku dan suamiku Iwayan Damai mulai mengajari kaum ibu mengenal aneka jenis tanaman obat yang tumbuh di desa kami di Banjartunon. Lambat laun kami membuka praktek penyembuhan tradisional. Kami beri nama Putri Toga Turus Lambung Puri Damai, lebih dikenal Puri Damai. Emang tinggi ya saya, Bu? Puri Damai melayani pasien setiap Jumat dan Minggu. Dibantu Eva, ia perawat. Eva yang menangani urusan medis pasien kami. Berbagai penyakit kami tangani di sini termasuk kanker. Aku dan suami tak pernah menyangka manfaat yang diberikan Puri Damai dapat diterima banyak orang. Penghargaan demi penghargaan datang bagai suntikan semangat. This is bandotan, you know. This is for anti-cancer. The flower? The leaf. Menjadi balian atau ahli pengobatan herbal sebetulnya bukan cita-citaku yang utama. Sejak anak-anak, aku begitu terobsesi menjadi dokter. Karena ayahku seorang dokter dan ibuku bidan. Sayangnya saat mahasiswa aku tidak diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Aku justru diterima di Fakultas Pertanian. Kalau kamu sekolah di pertanian, itu risikonya kecil. Menyuntik tanaman mati itu tidak ada risiko. Tapi kalau kamu sekolah di kedokteran, menyuntik orang bermasalah, kamu akan berisiko, kata ayah saya. Jadi menggembirakan saya. Kamu harus bisa membantu orang dengan tanaman. Nah, saya ingat sekali ayah saya menyampaikan itu. Sehingga saya mau menjadi lebih semangat. Jadi bagaimana saya ingin tahu apa sih manfaat tanaman itu untuk kesehatan orang. Besar khasiat yang dikandung alam bagi manusia.
Kesadaran itu yang ingin kutimbulkan bagi orang-orang di sekitarku. Butuh kerja keras untuk mewujudkan cita-cita sederhana ini. Namun, hasil manis kini telah kupetik. Saat melihat warga akhirnya memetik manfaat dan berdaya dari alam. Usai jeda kita akan ikuti liputan tentang seorang pengusaha produk herbal dan spa di Bali yang membuat aneka produk perawatan dan kecantikan dari bahan alami. Jadi tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Luar biasa. Kenal dong sama Sule dan Andre? Nih yang salah paham. Oh, itu loh, yang gayanya kece. Yang jago acting. Scene 4, take 2. Kemana wae si Ate? Yang jago main musik itu loh. Kalau belum tahu juga, berarti kamu kurang kece. Nantikan aksi mereka setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam. Hanya di Net. Aha, aku inget Bas, ternyata chargernya dipinjam sama Mbak Angel. Tuh kan, rumah sebelah itu kalau minjem apa-apa pasti nggak dibalikin. Namanya juga tetangga. Ya tetangga sih tetangga, tapi masa gitu? Cuma di sini kelas yang nggak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi nggak pernah kena marah kepala sekolah. Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama, saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di Net. Beliin kamu bubur ayam. Yeay. Deket taman itu loh. Kok beli yang deket taman sih? Ini pasti gak enak. Ya udah kalau gitu kamu makan ini aja deh, kue coklat buatan aku. Kue coklat buatan aku. Siapa mau merit? Mbak Putri, Mas. Yang namanya jodoh itu sebenarnya dia ada di depan Mas. Lagi nggak ada nih. Kemana ya? Siapa Mas? Andika kemana ya? The East hanya di Net. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Harmonis dengan alam mendatangkan banyak manfaat. Prinsip itulah yang dianut seorang pengusaha produk herbal dan spa di Bali. Dia membuat aneka produk perawatan dan kecantikan dari bahan alami. For the face mask, how do you make a difference in? You can make like a fruit, yeah, like strawberry. Make different type of fruits. Yeah. Alam Indonesia memiliki 30.000 jenis tumbuhan yang bermanfaat untuk obat dan kecantikan. Alam juga menjadi daya tarik kuat untuk sektor wisata. Hal inilah yang disadari Ketut Jasi, pemilik usaha produk kecantikan herbal dan spa berkonsep natural di Ubud, Gianyar, Bali. Saya pikir kalau orang turis yang datang ke sini itu pasti ingin mengenal adat kita, culture-nya kita ya, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan kekayaan tanah air kita.
So di sini mudah-mudahan sebisanya saya ingin sekali memperkenalkan, mengangkat nama negara kita ya, bahwa kita tuh memang sangat kaya. Jasi belajar dari tradisi keluarganya memanfaatkan hasil alam untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satunya sampo. Produk kecantikan yang satu ini termasuk yang sulit dibuat karena memakan waktu lama. Sampo herbal ala Jasi diracik dari rebusan air abu, santan juga tanaman seperti daun kelor, lidah buaya, dan daun sirih. Berawal dari kebutuhan pribadi, Jasi mengembangkannya sebagai bisnis. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan jadi produk atau jadi spa. Itu dulu saya lakukan untuk diri sendiri. Nah, saya beruntung ada teman dari mana-mana ya, dari mancanegara, mereka lihat kadang-kadang saya pakai itu. Jadi dari sana berkembang. Untuk shampoo ya, ini yang tersusah. Dan saya tidak pernah berpikir ini akan jadi bisnis. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, Jasi mengambil hasil alam dari kebunnya dan menambah pasokan luar. Ia membudidaya tanaman yang sering dipakai seperti kenikir, sereh, pacar air, dan daun sirsak. Kearifan lokal leluhur Bali menjadi hal penting bagi Jasi agar produknya memberi manfaat optimal. Jadi kita metiknya itu tidak ada bayangan, ya, tidak ada bayangan tubuh kita ya. Ya, so dengan begini kan ngambilnya tidak ada bayangan. Karena sama seperti kita masak, lagi masak tumbuh-tumbuhan itu, kalau ada bayangan langsung dingin, ininya dia sedikit shock. Konsep dekat dengan alam juga ia terapkan dalam perawatan kecantikan. Pengunjung yang sebagian besar wisatawan mancanegara dimanjakan dengan pelayanan di tempat terbuka. Jasi menyediakan perawatan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Semuanya menggunakan produk yang ia hasilkan sendiri. Dalam 1 bulan terdapat sekitar 300 pengunjung yang mencoba perawatan di tempat Jasi. Tak hanya perawatan, pengunjung dapat mengintip dapur yang menjadi tempat rahasia racikan. Jasi berbagi kemampuan membuat kosmetika herbal dengan mengadakan pelatihan. Kegiatan ini dapat diikuti semua kalangan termasuk anak-anak dengan biaya Rp440.000 selama 2 jam. Dalam pelatihan, peserta mengenal beragam bahan di rumah yang bisa dipakai untuk perawatan. Selain meracik, kosmetika alami dapat langsung dicoba. Semuanya aman bagi anak-anak karena tidak mengandung bahan kimia. Lewat cara ini, Jasi menularkan kecintaan pada alam dan cara memanfaatkannya dengan benar. That nature can give you anything, and you don't just have to buy the normal products. You can buy, you can make your own products from any natural ingredient. She's really special, and she's really amazing that she found out that all the things and all the thing can make a face cream, and you don't have to buy anything else in the market and things like that. Kini selain mengembangkan potensi alam, Jasi mampu merekrut lebih dari 20 warga desa sekitar. Baginya berbagi dengan alam dan sesama menjadi kunci penting dalam hidup. Kecintaan, ketekunan, happy, percaya. Percaya. Itu kalau kita mau, kalau kita tekun, kita yakin, itu pasti ada jalan untuk kita bisa hidup. Setelah 17 tahun merintis, usaha Jasi berkembang. Ia telah memproduksi puluhan jenis kosmetika herbal, antara lain krim wajah dan sabun. Produknya baru dipasarkan dalam negeri dengan harga mulai Rp25.000 hingga Rp132.000. Jasi hanya menghasilkan banyaknya produk sesuai permintaan agar ketersediaan bahan alam tetap terjaga. Foto dia, Lukmanul Hakim, melaporkan untuk NET. Saat lagi kita akan ikuti liputan tentang wewangian khas Bali yang dibuat secara alami tanpa campuran bahan kimia berbahaya. Jadi tetap di NET Bali.
Beno, peringatan gaya permukaan merah. Tembak. Garuda, mulai 10 Desember, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat, ya. Saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Luncur ke TKP, siap, 86. Berpetualang menembus akal dan logika. Dalam dunia penuh tanya juga rahasia. Sekarang pakai intuisi, pakai tangan kanan. Taruh tangan kanannya di atas tumpukan ini yang mana aja. Anytime mau stop di salah satu tumpukan, jatuhin aja. Kenapa bisa terjadi dengan tangan aku memainkannya? Kenapa gue bisa? Gue disuruh tutup mata, tarik napas, dia nyebutin tanggal, disuruh ngeluarin apa yang ada di tanggal itu gitu. Oh, oke. Lintas Imaji, hanya di NET. Aha, aku inget Bas, ternyata chargernya dipinjam sama Mbak Angel. Tuh kan, rumah sebelah itu, kalau minjem apa-apa, pasti nggak dibalikin. Namanya juga tetangga. Ya tetangga sih tetangga, tapi masa gitu? Bulatkan tekad untuk komitmen masa depan. Bertanya pasti tak perlu basa-basi. I need is your love forever and ever. Melawan gugup, mengutarakan isi hati. Aku sih bukan tipe orang yang berani melakukan hal-hal gila. Demi kamu, aku ikhlas malu di depan teman-teman dan dunia. Will you marry me? Melamar, hanya di NET. Bukan hanya hafal lirik, tetapi harus beraksi habis-habisan. Paling bagus sejauh ini di sini nih. Mulai dari yang banyak gaya hingga membuat para juri tak henti tertawa. Semuanya ada di Celebrity Lip Sync Battle Indonesia. Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di NET. Wewangian seperti parfum atau body mist selalu digemari para wanita. Nah, di Bali wewangian ini dibuat secara alami tanpa campuran bahan kimia berbahaya. Ya, parfum maupun minyak murni ini dimanfaatkan jadi bisnis yang kini diminati pasar internasional. Di Pulau Dewata, Bali, bunga memiliki arti dan fungsi dalam ritual persembahyangan. Tidak hanya untuk saji-sajian, bunga-bunga cantik dan wangi bahkan dijadikan bahan dasar pembuatan parfum tradisional dan minyak murni. Salah satu pembuatnya ialah Nikadek Citrawati. Sejak kecil, ia terbiasa menggunakan bahan-bahan alami untuk perawatan tubuh. Salah satu hasil kreasinya ialah membuat parfum beraroma frangipani ini. Masyarakat Indonesia mengenalnya bunga Kamboja. Dalam pembuatan parfum alami ini, tak sedikit pun menggunakan bahan kimia. Langkah pertama, pilihlah bunga-bunga Kamboja berkualitas. Pilihlah bunga yang segar dan mulus. Setelah dikumpulkan, lalu masuk ke proses penyulingan. Penyulingan dilakukan dengan sistem destilasi. Seluruh proses pembuatan steril dan sesuai prosedur. Kita penyulingannya itu dengan sistem destilasi.
dengan penyulingan tersebut, jadi kita ada pemanasan ya, dengan step pemanasan nanti ada penguapan. Nah, di sana kita akan mendapatkan 3 produk. Jadi kita bisa dapatkan airnya, itu kita pergunakan untuk body mist. Terus kalau ini yang kedua kita akan dapat ekstraknya, dan yang ketiga kita akan dapat esensialnya. Jadi setelah disuling, terus kita udah dapat ininya, ekstraknya, udah dapat oilnya, esensialnya atau airnya, nanti kita kemas. Nah, pada saat sebelum kita kemas kita lihat dulu, kita ada grade-grade-nya, ada standarnya. Kalau sudah memang dari QC sudah oke, kita akan kemas. Nah, di sini kita akan peeling. Kita peelingnya itu kita pakai mesin peelingnya. Nah, setelah dipiling nanti itu di ruang steril, sebab kita nggak ada pakai bahan pengawet, jadi kita semaksimal mungkin tidak terkontaminasi. Seluruh parfum, produk perawatan wajah, sabun hingga lulur dipastikan tidak menggunakan bahan pengawet. Keahlian dan inovasi di Kadek ini dimanfaatkan menjadi bisnis yang kini penjualannya sudah tembus pasar internasional. Andalkan produk berbahan dasar tumbuh-tumbuhan, kini usaha berlabel Bali Alus ini sudah berusia 16 tahun dan omset penjualannya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Dwita Meiriani, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan jangan lupa saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om. Crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us. Just the two of us, building castle in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it won't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I.